Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan dan pergeseran makna kata serta hubungan makna kata. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan dan pergeseran makna kata. Anak-anakku semuanya, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh sekelompok orang pada suatu tempat tertentu dan telah disepakati bersama. Dan bahasa itu bersifat fleksibel ya. Apa sih maksudnya bahasa bersifat fleksibel? Jadi, bahasa itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, perkembangan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran makna kata. Ada beberapa jenis ya pergeseran makna kata. Simak penjelasan berikut. Jenis pergeseran makna yang pertama adalah meluas atau generalisasi. Generalisasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih luas jika dibandingkan makna sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah kata ibu. Makna dahulu, ibu merupakan sebutan orang tua kandung wanita kita. Sedangkan sekarang, kata ibu sudah mengalami generalisasi atau perluasan makna menjadi sebutan untuk wanita yang lebih tua atau yang dihormati. Perhatikan kalimat berikut. Setiap pagi, ibu membuatkanku sarapan yang lezat. Kata ibu pada kalimat ini mengacu pada makna dahulu, yaitu sebutan orang tua kandung wanita kita. Kalimat berikutnya, tadi pagi aku bertemu dengan ibu guru. Kata ibu pada ibu guru pada kalimat ini sudah mengalami perluasan makna ya menjadi sebutan untuk wanita yang lebih tua atau dihormati. Contoh yang berikutnya adalah kata kepala. Makna terdahulu dari kata kepala adalah salah satu bagian tubuh manusia. Nah, kata kepala mengalami perluasan makna menjadi ketua atau pemimpin. Perhatikan kalimat berikut. Semalam kakak tidur lebih awal karena sakit kepala. Kata kepala pada kalimat ini mengacu pada makna terdahulu, yaitu salah satu bagian tubuh manusia. Kalimat kedua, bulan ini ayah mendapat promosi jabatan menjadi kepala bagian. Kata kepala di sini sudah mengalami perluasan ya menjadi ketua atau pemimpin. Dan jenis pergeseran makna yang kedua adalah menyempit atau spesialisasi. Spesialisasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih sempit jika dibandingkan makna sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh untuk spesialisasi ini adalah kata sarjana. Dahulu sarjana bermakna orang yang pandai. Namun sekarang sarjana mengalami penyempitan makna atau spesialisasi menjadi orang yang lulus strata 1. Nah, pergeseran makna yang selanjutnya adalah ameliorasi atau membaik. Ameliorasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru dirasakan lebih baik atau lebih tinggi jika dibandingkan makna sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Beberapa contoh dari ameliorasi adalah yang pertama, kata tunanetra yang dinilai lebih baik daripada kata buta. Kata wanita yang dinilai lebih tinggi atau lebih baik daripada kata perempuan. Dan ada juga kata melahirkan yang dinilai lebih sopan atau lebih baik daripada kata beranak. Dan masih banyak ya contoh yang lainnya. Nah, dan yang selanjutnya adalah peyorasi atau memburuk. Peyorasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru dirasakan lebih buruk dibandingkan makna sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Beberapa contoh kata yang mengalami pergeseran makna peyorasi antara lain kata pergi menjadi kabur, kata hamil menjadi bunting, kata sekelompok menjadi gerombolan. Kata kabur, bunting, dan gerombolan dirasa lebih buruk atau lebih rendah jika dibandingkan
makna sebelumnya. Jenis pergeseran makna yang kelima adalah sinestesia. Sinestesia adalah pergeseran makna kata karena adanya penginderaan yang dipertukarkan. Perhatikan beberapa contoh berikut. Gadis desa itu manis sekali. Kata manis di sini mengalami sinestesia. Kata manis seharusnya dirasakan oleh lidah, tapi di sini diperuntukkan untuk penglihatan. Kemudian yang selanjutnya, perkataannya sangat pedas di telinga. Kata pedas di sini seharusnya dirasakan oleh lidah, tapi di sini diperuntukkan untuk pendengaran. Dan jenis pergeseran makna yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna secara kiasan dikarenakan adanya persamaan sifat. Perhatikan contoh berikut. Beberapa kata yang memiliki pergeseran makna asosiasi antara lain, yang pertama adalah kata amplop. Makna sebenarnya adalah tempat surat, kemudian bergeser maknanya menjadi uang sogokan. Dan yang selanjutnya ada kata kursi. Makna sebenarnya adalah tempat duduk, yang kemudian bergeser maknanya menjadi jabatan. Dalam hal ini, kursi dan jabatan dianggap memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama bisa diduduki dan diperebutkan oleh orang lain. Setelah membahas tentang perubahan dan pergeseran makna kata, sekarang kita akan membahas tentang hubungan makna kata. Baik anak-anakku semuanya, dalam bahasa Indonesia, setiap kata atau gabungan kata memiliki makna yang berbeda. Makna tersebut tergantung pada pengucapan, penyusunan kata, serta penggunaannya dalam kalimat. Makna yang timbul tersebut akhirnya dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hubungan antar kata. Berikut adalah macam-macam hubungan makna kata. Simak dengan baik ya. Hubungan makna kata yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah hubungan makna yang memiliki kesamaan makna antar kata. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan kalimat berikut. Rani termasuk anak yang pandai. Kalimat kedua, Rani termasuk anak yang pintar. Kata pandai dan pintar di sini memiliki makna yang sama walaupun dipertukarkan posisinya. Hubungan makna yang kedua adalah antonim. Antonim seringkali disebut dengan lawan kata. Antonim adalah kebalikan dari sinonim. Antonim merupakan hubungan makna yang menyatakan kebalikan atau pertentangan antara satu kata dan kata lain. Perhatikan contoh berikut. Kata besar dan kecil memiliki hubungan makna antonim atau lawan kata karena besar merupakan kebalikan atau pertentangan dari kecil. Begitu juga dengan kata panjang dan pendek. Memiliki hubungan makna lawan kata atau antonim karena panjang merupakan kebalikan atau pertentangan dari kata pendek. Hubungan makna yang selanjutnya adalah homonim. Anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa homonim berasal dari bahasa Yunani yaitu homos yang berarti sejenis dan onuma yang berarti nama. Homonim adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sama, namun memiliki makna yang berbeda. Ingat ya, penulisan dan pengucapannya sama, namun memiliki makna yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Terjadi gempa susulan selang beberapa menit setelah gempa utama. Kalimat kedua, selang di rumahku bocor. Kedua kalimat tersebut sama-sama menggunakan kata selang. Kata selang pada kedua kalimat tersebut memiliki pengucapan dan penulisan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Pada kalimat pertama, kata selang memiliki makna jeda waktu. Pada kalimat kedua, kata selang memiliki makna alat untuk menyalurkan air. Hubungan makna yang keempat adalah homograf. Homo berarti sama dan graf atau graph berarti tulisan. Jadi, homograf adalah hubungan makna yang sama ejaannya, namun dalam pengucapan dan maknanya tidak sama. Kalian harus ingat ya bahwa graph tulisan berarti tulisannya sama, namun pengucapan dan maknanya tidak sama.
Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli apel sebanyak 3 kilogram. Kalimat yang kedua, apel malam akan dilaksanakan pukul 9 malam. Kedua kalimat tersebut sama-sama menggunakan kata APEL. Penulisannya sama ya, APEL. Namun, pengucapan dan maknanya berbeda. Pada kalimat pertama, apel yang bermakna suatu jenis buah-buahan. Pada kalimat kedua, apel yang memiliki makna kegiatan berkumpul seperti akan melakukan upacara. Selanjutnya adalah homofon. Homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Jadi, homofon adalah kata yang memiliki lafal yang sama namun berbeda dalam hal ejaan dan maknanya. Ingat ya, yang sama adalah lafalnya. Perhatikan contoh berikut. Polisi sanksi dengan keterangan yang diberikan oleh pemuda itu. Kalimat kedua, jika melanggar peraturan sekolah, kita akan mendapat sanksi. Kedua kalimat tersebut sama-sama menggunakan kata sanksi, di mana memiliki pelafalan yang sama, yaitu sanksi. Namun, ejaan dan maknanya berbeda ya. Kata sanksi pada kalimat pertama memiliki ejaan S-A-N-G-S-I yang memiliki makna ekspresi yang menunjukkan keraguan atau ketidakpercayaan pada suatu hal. Sedangkan sanksi pada kalimat kedua memiliki ejaan S-A-N-K-S-I yang memiliki makna sebuah hukuman atau konsekuensi dari suatu pelanggaran. Dan yang selanjutnya adalah hiponim. Anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hypo yang berarti di bawah dan onoma yang berarti nama. Jadi secara umum, hiponim adalah suatu frasa atau kata yang mempunyai makna yang terkandung dalam frasa atau kata yang lain. Nah, frasa atau kata yang lain ini biasa disebut dengan hipernim. Jadi, hiponim merupakan bagian dari hipernim. Perhatikan contoh berikut. Kata beca, sepeda, bajai, sepeda motor, mobil, hingga bus merupakan hiponim dari kata kendaraan. Yang terakhir adalah polisemi. Kata polisemi berasal dari bahasa Latin, yaitu poli yang berarti banyak dan semi yang berarti makna. Jadi, polisemi adalah bentuk bahasa, bisa berupa kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Perhatikan contoh berikut. Kata kepala memiliki lebih dari satu makna, yaitu bagian tubuh manusia, pemimpin, bagian yang sangat penting, bisa juga memiliki makna sesuatu yang berada di atas. Baik anak-anakku semuanya, kalian sudah belajar tentang perubahan dan pergeseran makna kata dan hubungan makna kata. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Carilah masing-masing 3 contoh dari masing-masing jenis pergeseran makna dan hubungan makna kata, kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Tuliskan di buku tugas kalian ya. Sampai di sini video pembelajaran kita untuk kali ini. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan kalian. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dah, sampai jumpa.